Halo, Mas Fandi. Bisa berhenti dulu, jalan-jalan dulu, Udah. biar kita video dulu. Iya, udah. Udah ya, dapat siang enak ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Agnes dan Mas Rahmat. Ya, jadi siang hari ini agenda kita safety patrol ya. Di mana safety patrol ini dilakukan untuk rekan-rekan yang berprogres di lapangan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan sejauh apa aspek ketiga ini diterapkan oleh rekan-rekan di lapangan saat melakukan pekerjaan. Nah, untuk safety patrol ini mungkin nanti dengan pengawas ketiganya aja ya, atau mungkin pengawas lapangannya aja. Jadi rekan-rekan yang lain bisa melanjutkan progresnya, tidak apa-apa. Gitu mungkin di awal ada yang ingin disampaikan dari Mbak Agnes, Mbak? Sudah cukup, Mbak. Sudah terwakilkan sama Mbak Anissa. Oke, kita langsung aja ya. Untuk pengawas ketiganya dengan siapa ini, Mas Rahmat? Untuk pengawas ketiganya dengan Bapak Tony dan pengawas pekerjaannya dengan Mas Ridwan Kanang. Oke, pengawas ketiganya dengan Pak Tony. Nah, ini untuk progres pekerjaan apa Mas hari ini? Hari ini ada progres pekerjaan kita pelurusan core di GI Sentul untuk user PT Akses Prima. Oke, sebentar. Di GI Sentul ya? Iya, betul. Oke, pelurusan TOR. Iya, pelurusan core dan integrasi. Oke, ini dari mitra mana Mas? Dari mitra atau internal? Ini dari internal, kita internal. Oke. Yang berprogres hari ini ada berapa orang Mas satu timnya? Iya, maaf gimana Pak? Yang berprogres pada hari ini satu timnya ada berapa orang Mas? Hari ini ada 3 termasuk saya sendiri untuk pengawas ketiganya Mas Tony, pengawas pekerjaannya Mas Ridwan Kanang, dan saya sendiri sebagai pelaksananya. Oke. Ini pekerjaannya masih berprogres atau sudah selesai Mas? Kalau pekerjaan sih kita sebenarnya sih sudah hampir selesai, tinggal integrasi aja Mbak. Okay. Karena tadi sudah pelurusan core juga dengan tim FI kita di lapangan. Oke. Berarti ini tadi untuk pekerjaannya indoor atau outdoor Mas? Indoor Mbak, di dalam shelter. Oke, di dalam shelter. Untuk dokumen kerjanya yang dibawa apa saja Mas? Dokumen kerjanya itu yang kita bawa surat tugas, sama swab, terus working permit, dan tools lainnya. Oke, untuk working permit dan JSA-nya ini diserahkan dari PLN ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Untuk APD-nya yang dipakai bisa disebutkan Mas apa saja? Untuk APD ada helm dan sepatu safety Mbak. Helm, sepatu safety, masker, ya Mas ya. Tadi saat masuk ke dalam GI sepatunya dipakai atau dilepas Mas? Saat masuk ke dalam GI dipakai. Tapi untuk ke dalam shelternya kita melepas sepatunya karena di dalam shelter itu kita tidak diperbolehkan memakai sepatu Mbak. Jadi gitu. Menjaga kebersihan juga. Oke. Tadi untuk pekerjaan ini ada pekerjaan di ketinggian nggak Mas? Maaf Mbak, gimana Mbak? Tadi saat pekerjaan pelurusan TOR ya, ini ada pekerjaan di ketinggian tidak? Oh, tidak ada sih Mbak. Kalau kita hanya di dalam shelter aja. Masih bisa dijangkau semua berarti ya? Tidak memerlukan tangga. Oke, lalu tadi pas memasuki shelter Mas, ini dari Mas Rahmat dan tim ini tahu tidak untuk jalur evakuasinya itu? Oh, tahu Mbak. Ada tandanya, ada sign-nya ya Mas? Ada tandanya di GI-nya. Oke, kalau lokasi apar Mas? Oh, lokasi apar juga ada Mbak. Ada ya. Oke. Untuk tadi saat pekerjaan di shelter Mas, mungkin ada hambatan atau kendala atau bahaya yang dijumpai Mas? Oh, alhamdulillah sih tidak ada Mbak. Tidak ada ya. Untuk lantai kerjanya sendiri ini ada yang terbuka tidak Mas? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Untuk lantai kerjanya ada yang terbuka atau tertutup semua Mas? Oh, untuk lantainya sih tertutup sih Mbak.
Tertutup semua ya, tidak ada kayak kabel yang berserakan di lantai gitu. Nggak ada Mbak, rapi sih Mbak. Oke, rapi. Pencahayaan juga cukup ya Mas ya? Cukup. Pencahayaan dan pendinginan pun di dalam shelter pun mencukupi kok Mbak, Oke. sesuai standar. Oke. Ini untuk dari tim Mas Rahmat, ada baju seragam kerjanya atau gimana Mas ini Mas? Seragam kerja dari ikonnya ada Ya, atau kalau memang tidak dipakai? sebenarnya untuk seragam kerja itu tidak diwajibin sih Mbak, yang penting kita safety aja sih dari helm dan sepatu itu Mbak. Kalau rompinya? Rompi yang biasanya rekan-rekan pakai di lapangan, rompi K3-nya. Ini tidak digunakan ya Mas ya? Iya, tidak digunakan Mbak. Oke. Biasanya sih kalau yang pakai rompi itu yang itu Mbak, yang tim-tim tracing kita sih Mbak. Oke. Yang buat outdoor ya. Kalau indoor Iya. emang di PLN tidak ada kewajiban untuk menggunakan rompi Mbak. Kalau di indoor. Oke. Ini pekerjaan corporate ya Mbak ya? Berarti Iya. Oke, mungkin cukup itu saja ya pertanyaan. Mungkin bisa saya ulang ya, Mas Rahmat. Jadi Mas Rahmat berjumlah 3 orang ya untuk pengawas K3 ini dengan Mas Tony. Untuk pekerjaannya pelurus santor di GIS itu. Dan tadi pekerjaannya ini indoor ya Mas ya. Jadi dari jalur evakuasi, APAR, ini dari tim Mas Rahmat juga sudah mengetahui ya untuk sign-nya dan letaknya di mana. Jadi pentingnya kita mengetahui terkait jalur evakuasi dan lokasi APAR. Jadi ketika kita sedang melakukan pekerjaan indoor di dalam gedung dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, amit-amitnya ya Mas ya, kejadian yang itu kebakaran atau gempa bumi, nah ini kita tahu harus keluar lewat jalur evakuasinya di sebelah mana dan mungkin aparel letaknya di sebelah mana, seperti itu. Lalu tadi juga dokumen kerjanya ini juga sudah lengkap ya Mas ya. Tadi ada working permit, surat tugas, dan APD-nya juga sudah lengkap. Mungkin bisa ditambahkan ya Mas ya untuk rompi atau baju kerja, karena sebenarnya kalau seragam kerja ini yang dibutuhkan juga selain mungkin identitas ya, selain itu juga reflektor. Jadi seperti di rompi pun itu kan ada reflektornya. Nah, itu berguna. Jadi ketika misalkan Mas Rahmat bekerja di dalam ruangan dan tiba-tiba mungkin mati listrik atau padamlah lampunya ya. Nah, dari reflektor ini bisa menjadi penanda gitu ya. Iya, jadi reflektor ini kan dia menyerap cahaya ya. Nah, itu sebagai penanda gitu kalau di situ ada orang gitu. Itu berguna juga saat rekan-rekan melakukan pekerjaan outdoor juga. Jadi reflektor itu yang ada di rompi maupun di seragam kerja itu lumayan penting ya Mas ya untuk digunakan. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa dilengkapi ya Mas ya. Baik Mbak. Oke. Lalu juga untuk progres pekerjaan hari ini tidak ada ketinggian ya Mas ya. Tapi untuk tangga itu selalu di bawah atau gimana Mas? Kalau untuk tangga di dalam shelter sudah tersedia sih Mbak. Oh, sudah tersedia. Karena kan cuma hanya bahasanya cuma itu dong Mbak, nggak naik dikit aja sih buat nyolok biar nggak kesalahan nanti saat nyolok ke perangkat. Oke. Dan juga alhamdulillah di sana di dalam shelter tidak ada risiko bahaya Mas ya. Maksudnya nggak ada sih. Semuanya dari pencahayaan, ventilasi, terus juga tidak ada kabel-kabel yang berserakan ya Mas ya. Iya. Ya mungkin itu saja dari saya terkait adanya temuan ini. Bukannya kami mencari kesalahan ya Mas ya, tetapi sebagai suatu tindakan agar bisa diperbaiki selanjutnya. Terima kasih Mas Rahmat sudah mengikuti safety patrol. Semoga nanti segala APD-nya ini konsisten ya Mas ya. Dipakai selanjutnya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Agnes atau ada yang ingin disampaikan Mbak Agnes terhadap dari Mas Rahmat? Sudah cukup Mbak. Oke. Ya, makasih. Oke, terima kasih sekali lagi kepada tim Mas Rahmat dan Mbak Agnes yang sudah memfasilitasi. Semoga ini pekerjaan terakhir apa nanti ada lagi Mas progres tiketnya? Untuk saat ini sih
tadinya sih mau lanjut ke cyber, cuman di cyber udah ada yang bantuin, jadi kerjaan terakhir sih Pak. Oke, gitu. Mungkin hati-hati Mas ya di jalan saat menuju ke base camp maupun saat nanti bekerja ketika ada tiket lagi. Nah, mungkin tidak lupa juga sebelum melakukan pekerjaan ini dilakukan safety briefing ya Mas ya. Iya. Nah, setiap progres, setiap lokasi berbeda, ini berbeda juga identifikasi bahaya dan risikonya. Mungkin itu saja Mas Rahmat, sekali lagi terima kasih. Ya, Mbak, sama-sama. Segala pekerjaan hari ini dilancarkan dan kita diberi keselamatan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan untuk hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.